Selamat malam Tribuners, jumpa lagi bersama saya Mutiara dalam tayangan Lampung terkini di Tribun Lampung. Kami akan sajikan informasi teraktual dan terpercaya untuk Anda. Dan inilah tayangan Lampung terkini Tribun Lampung selengkapnya. Cuma 21 detik maling gasak Honda Beat di minimarket Bandar Lampung. Pelaku pencurian kendaraan bermotor atau maling menggasak motor konsumen di minimarket, tepatnya di Jalan Padat Karya atau Bayur dekat SMA Negeri 13 Bandar Lampung, Kelurahan Raja Basa. Aksi kawanan curanmor itu hanya membutuhkan waktu 21 detik pada Sabtu 6 Januari 2024 pukul 8:11 waktu Indonesia Barat. Diketahui maling motor tersebut tidak membutuhkan waktu lama dari pelaku memasukkan kunci T pada pukul 8:12 dan pelaku kemudian berhasil memetik motor tersebut pada pukul 8:13 atau 21 detik pelaku menggasak motor korban. Korban tersebut diketahui datang dari arah Pasar Untung dan mampir terlebih dahulu ke minimarket sebelum sampai tujuannya. Pelaku terekam CCTV mengikuti korban dari arah Pasar Untung dan korban pun masuk ke minimarket serta si pelaku sempat melewati minimarket terlebih dahulu hingga akhirnya pelaku ini balik arah lagi dan langsung memutar motor hingga memarkirkan motor kendaraan yang dibawanya bersebelahan dengan motor korban. Pelaku ini berjumlah 2 orang yang berboncengan dengan menggunakan Honda Beat melancarkan aksinya. Komplotan tersebut diketahui mengenakan jaket hoodie berwarna hitam dan juga celana jeans, menggunakan masker serta pemetik menggunakan tas ransel. Vita, selaku penjaga toko minimarket mengatakan pihaknya membenarkan ada konsumennya yang kehilangan motornya. Korban yang merupakan customer saat hilang kendaraannya ini pun langsung terkejut. Korban bukanlah orang asli di daerah tersebut, dirinya diketahui hanya lewat dan kebetulan langsung berbelanja ke minimarket yang dilewatinya. Diketahui bahwasannya pelaku ini sudah mengikuti korban dari lama dan sampai minimarket korban berhenti hingga pelaku juga memutuskan untuk berhenti dan kemudian menggasak motor korban. Ya, Tribuners, dari Bandar Lampung kita beralih selanjutnya di mana berita ini datang dari pemuda asal Lampung Timur diamuk massa curi motor di Kalianda, Lampung Selatan. Seorang pemuda diamuk massa saat berusaha meloloskan diri usai curi sepeda motor milik karyawan toko roti via Bakery Lubuk Kamal, Kalianda, Lampung Selatan. Pemuda tersebut diamuk massa tepatnya di Jalan Bypass depan rumah makan Hidayah Kuring, Desa Taji Malela, Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan pada Sabtu 6 Januari 2024. Pemilik motor sempat mengejar pelaku ke Jalan Bypass Kalianda dan beruntung sepeda motor curian habis bensin hingga akhirnya pelaku pun diteriaki maling sampai akhirnya datanglah massa. Pelaku yang diamuk massa tersebut berinisial HK berusia 17 tahun yang merupakan warga Maringgai, Kecamatan Lubuk Maringgai, Lampung Timur. Usai diamuk massa, HK dibawa ke RSUD Bopazar Kalianda untuk mendapati perawatan. Naasnya, pemilik motor yang mengejar pelaku turut menjadi korban amukan massa. Ya, diketahui Haris yang masih berusia 17 tahun, pemilik Honda Beat Luxury, menceritakan amuk massa itu terjadi bermula ketika dirinya dan Rudianto temannya mengejar motor Honda Beat miliknya. Dan ia mengatakan bahwasannya motornya pun hilang di parkiran. Baiklah Tribuners, kita beralih ke berita selanjutnya. Ini datang dari Bandar Lampung, di mana pegawai pensiunan Universitas Lampung kehilangan uang senilai 122 juta rupiah. Wajah pelaku ganjal ATM pun terekam CCTV. Pensiunan pegawai Universitas Lampung kehilangan uang sebesar 122 juta rupiah pasca ATM di SPBU di Jalan Sultan Agung yang digunakannya macet pada Minggu 24 Desember 2023 lalu sekira pukul 20:30 waktu Indonesia Barat. Korban Mardi Syahperi mengatakan dirinya membenarkan bahwa musibah menimpanya dan uang di ATM hilang sebesar 122 juta rupiah. Pihaknya pun mengharapkan agar pelaku ini bisa segera ditangkap.
Diketahui sebelumnya bahwasannya pelaku terekam CCTV dengan mengenakan jaket kuning telah mengganjal mesin ATM terlebih dahulu menggunakan tusuk gigi. Mardi mengatakan dirinya seperti biasa mengambil uang dan tak ada yang mencurigakan. Pada saat memasukkan kartu ATM ke mesin, dirinya mengaku ada sedikit kendala yakni macet dan seperti ada yang mengganjal. Pelaku ini pun langsung pergi dan dirinya tak selang lama tahu kalau uang yang digasak terlihat ada notifikasi uang keluar datang dari notifikasi di ponselnya. Dari notifikasi tersebutlah pelaku ini mengambil di beberapa agen ATM mini di antaranya di Wai Halim, Labuan Ratu hingga Raja Basa. Sementara itu Kasat Reskrim Polresta Bandar Lampung Kompol Dedis Arya Putra mengatakan pihaknya sedang mendalami laporan korban dan pihak kepolisian pun telah memeriksa beberapa saksi terkait dengan peristiwa tersebut. Polisi mengimbau kepada masyarakat agar tetap waspada dimanapun berada dan masyarakat jangan mudah percaya dengan orang lain dan tetap menjadikan polisi sebagai salah satu tempat untuk melaporkan kejadian yang berhubungan dengan tindakan kriminalitas. Ya, Tribuners beralih ke berita selanjutnya masih datang dari Kota Bandar Lampung di mana dinilai silau Polresta Bandar Lampung tutup lampu belakang rotator mobil patroli. Satlantas Polresta Bandar Lampung menutup lampu rotator bagian belakang pada mobil patroli. Lampu rotator ditutup dengan kaca film 20%. Hal itu menyusul setelah ramainya keluhan masyarakat terhadap lampu rotator di bagian belakang mobil patroli yang dianggap menyilaukan. Setelahnya pihak Kapolri pun menginstruksikan aparat kepolisian di bawahnya untuk menindaklanjuti hal tersebut. Untuk informasi, hal tersebut pun berdasarkan instruksi Polri yang tertulis dalam STK Polri. Dengan begitu, cahaya lampu rotator bagian belakang akan teredam dan tidak mengganggu pengendara di belakang kendaraan. Tajudin menambahkan pemasangan kaca film di lampu rotator bagian belakang ini pun dilakukan di semua mobil patroli Polresta Bandar Lampung, termasuk mobil patroli operasional Polsek di wilayah hukum Polresta Bandar Lampung. Dari Kota Bandar Lampung, Tribuners kita beralih ke Kabupaten Tanggamus, di mana budidaya lebah madu klenceng di Gisting Tanggamus panen tiap bulan. Menengok budidaya lebah madu klenceng di Pekon Purwodadi, Kecamatan Gisting, Kabupaten Tanggamus yang hasilnya ratusan ribu tiap panen. Sapna Dewi selaku pembudidaya lebah madu klenceng di Pekon Purwodadi Gisting memiliki 20 sarang lebah madu klenceng. Ia mengungkapkan untuk lebah madu klenceng yang dirinya budidaya saat ini berada di Pekon Purwodadi Gisting berjenis Trigonaitama. Sapna mengaku biasa menjual satu botol madu klenceng dengan harga Rp150.000 per botol. Ia mengatakan untuk saat ini dirinya memang sudah ada langganan yang biasa membeli madu kepadanya. Dengan begitu, setiap panen madu klenceng pelanggan tersebut akan datang untuk membeli madu. Sapna menjelaskan untuk memanen madu klenceng bisa dilakukan setiap 6 bulan sekali, namun dirinya biasa memanen madu klenceng setiap 1 bulan sekali. Hal itu dilakukan agar menjaga kualitas madu klenceng yang baik ketika dipanen nanti. Dirinya pun mengatakan tidak ada kendala yang berarti dalam proses budidaya lebah madu klenceng. Hal ini dikarenakan sarang dari lebah madu klenceng dinilai cukup unik. Ya, Tribuners, berita terakhir datang dari Kota Metro di mana 17.000 warga Metro telah miliki IKD. Capaian identitas kependudukan digital atau IKD di Kota Metro Lampung sebanyak 14% sepanjang tahun 2023. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Metro Ika Pusparini Jaya Singa mengatakan capaian IKD Kota Metro merupakan yang tertinggi seprovinsi Lampung. Ia mengungkapkan dalam mencapai peningkatan jumlah pemilik IKD memiliki beberapa kendala. Ika juga mengimbau kepada masyarakat yang belum memiliki IKD untuk segera memiliki IKD di gawainya masing-masing. Dirinya pun menyatakan dalam pembuatan IKD masyarakat cukup menyiapkan gawai yang berbasis Android ataupun iOS. Disinggung terkait perekaman KTP elektronik bagi pemilih pemula, dirinya mengaku pihaknya telah melakukan sistem jemput bola. Di mana untuk pemilih pemula pada saat umur 16 tahun ke atas, pihaknya sudah keliling untuk melakukan perekaman KTP elektronik.
Menurutnya saat ini semakin banyak pemilih pemula yang melakukan perekaman KTP elektronik di sekolah-sekolah yang ada di kota Metro. Ya, Tribuners, baiklah itu tadi berita terupdate yang sudah kami sajikan dalam tayangan Lampung Terkini bersama dengan saya Mutiara. Nantikan berita terupdate lainnya hanya di YouTube Tribun Lampung News Video. Saya Mutiara pamit undur diri, selamat malam dan sampai jumpa.